Hello guys, my name is Nurul Kurnia, NPM 214128, Accounting Study Program. On this occasion, I will explain about value-based and ethical leadership from the leadership course with lecturer Ade Chandra SMMM. Okay guys, let's continue and look at it together. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai value-based and ethical leadership. Kepemimpinan berbasis nilai dan etis mencerminkan pentingnya integritas, moralitas, dan kesadaran sosial dalam praktik kepemimpinan. Kepemimpinan yang etis adalah pendekatan dalam kepemimpinan yang menekankan pentingnya berperilaku sesuai dengan prinsip moral dan etika yang diterima secara universal. Kepemimpinan jenis ini tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga pada cara pencapaian tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan integritas, kejujuran, dan transparansi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kepemimpinan yang etis. Yang pertama, definisi dan prinsip utama kepemimpinan yang etis melibatkan pengambilan keputusan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai etis seperti keadilan, kebenaran, kesetaraan, dan hormat terhadap orang lain. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan ke dalam semua aspek kegiatan organisasi. Selanjutnya, pentingnya kepemimpinan etis meningkatkan kepercayaan. Kepemimpinan yang etis membangun kepercayaan di antara karyawan, manajemen, dan pemangku kepentingan eksternal yang esensial untuk keberhasilan jangka panjang. Memengaruhi budaya. Perusahaan menetapkan standar tinggi perilaku etis dalam organisasi yang mendorong perilaku serupa dari semua anggota tim. Selanjutnya, mengurangi risiko. Menghindari risiko hukum dan reputasi yang dapat timbul dari tindak etis. Selanjutnya, komponen kepemimpinan etis. Yang pertama yaitu keteladanan. Pemimpin yang etis harus menjadi contoh yang baik dalam segala aspek perilaku mereka. Selanjutnya, keberanian moral. Memiliki keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, bahkan ketika menghadapi tekanan atau tantangan. Selanjutnya, transparansi. Terbuka dalam komunikasi dan keputusan. Kemungkinan pemangku kepentingan memahami alasan dibalik tindakan yang diambil. Selanjutnya, pertimbangan dan empati. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan orang lain, serta dampak dari keputusan terhadap individu dan komunitas yang lebih luas. Selanjutnya, mengimplementasikan kepemimpinan etis, pengembangan kebijakan. Membuat kebijakan yang mendukung praktis etis seperti kode etik dan pedoman perilaku. Selanjutnya, pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan etika kepada karyawan dan manajemen untuk memberikan pentingnya keputusan dan tindakan yang etis. Selanjutnya, mekanisme pelaporan. Menyediakan saluran aman untuk pelaporan pelanggaran etika serta menangani laporan tersebut secara adil dan konsisten. Lalu, tantangan dalam kepemimpinan etis. Dilema etis. Seringkali pemimpin diharapkan pada situasi di mana harus membuat keputusan di antara pilihan yang sama-sama sulit dari segi etika. Lalu, tekanan eksternal. Terkadang juga tekanan untuk mencapai hasil yang baik secara finansial atau operasional dapat mendorong perilaku tidak etis yang hanya ditangani dengan hati-hati. Lalu, konsistensi. Menjaga konsistensi dalam penerapan nilai-nilai etis di seluruh organisasi dapat menjadi tantangan, terutama dalam organisasi besar atau global. Lalu, konsep dasar. Kepemimpinan berbasis nilai dan etis. Integritas menempatkan kejujuran dan kebenaran sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan dalam interaksi dengan orang lain. Lalu, ada moralitas, mengutamakan tindakan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam semua aspek kepemimpinan. Lalu, kesadaran sosial, memperhatikan dampak keputusan dan tindakan kepemimpinan terhadap individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu, nilai-nilai kepemimpinan keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil dan setara tanpa memihak atau diskriminasi.
lalu keterbukaan menerima masukan dan sudut pandang yang beragam, serta bersedia berubah dan berkembang. Lalu ada kepedulian, peduli terhadap kesejahteraan dan perkembangan anggota tim, serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selanjutnya keberanian, berani mengambil tindakan yang benar meskipun sulit atau berisiko. Lalu di sini ada prinsip-prinsip kepemimpinan etis. Yang pertama yaitu prinsip otonomi, yaitu menghormati hak dan kebebasan individu serta memberikan mereka otonomi dalam pengambilan keputusan. Prinsip keadilan, menjamin kesetaraan akses dan peluang diskriminasi. Lalu prinsip kebaikan, bertindak untuk kebaikan bersama dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Lalu ada prinsip non-malefikasi, menghindari tindakan yang merugikan atau menyakiti orang lain. Lalu ada prinsip tanggung jawab, menerima tanggung jawab pribadi dan organisasional atau tindakan dan keputusan yang diambil. Lalu di sini ada tanggung jawab dan akuntabilitas. Tanggung jawab pribadi, yaitu kesadaran akan konsekuensi dari tindakan dan keputusan yang diambil, serta siap bertanggung jawab atasnya. Lalu ada akuntabilitas organisasi, membangun sistem dan budaya yang mendukung akuntabilitas di semua tingkatan organisasi. Lalu implementasi dalam praktik kepemimpinan, ada model perilaku, menjadi teladan bagi anggota tim dalam menerapkan nilai dan prinsip etis dalam tindakan sehari-hari. Selanjutnya pengambilan keputusan etis, mempertimbangkan implikasi moral dan sosial dari setiap keputusan yang diambil. Pemecahan masalah etis menggunakan kerangka kerja etis untuk menyelesaikan dilema moral dan konflik kepentingan. Okay, thank you all for your attention. Bye-bye.